Salam sejahtera bagi kita semua. Izin Pak, perkenalkan. Nama saya Giva Violen Pardede dengan NIM 11S24054 dari Prodi Informatika kelas 11 IF2. Di sini saya akan eh, mempresentasikan tugas praktikum saya. Di sini untuk petunjuk umumnya, kerjakan seluruh tugas dengan struktur file modular atau gunakan file .h, .c, dan .menc. Yang kedua, gunakan fungsi parameter pointer dan pengelolaan array atau string sesuai kebutuhan tugas. Yang ketiga, setiap tugas harus disertai komentar kode, uji coba, dan analisis singkat hasil. Dan yang terakhir, buat satu folder dengan struktur rapi untuk setiap tugasnya. Untuk tugas pertamanya itu mencari nilai minimum dan maksimum dari array atau modular ditambah pointer. Di sini diminta buat program modular untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array integer menggunakan pointer. Program dibagi menjadi array start.h sebagai deklarasi fungsi, array start.c itu sebagai definisi fungsi, dan main.c itu menerima input array dan memanggil fungsi. Untuk fungsi utamanya yang dibuat itu void cari min max. Integer array, integer n, integer min, dan integer max. Fungsi menggunakan pointer untuk mengembalikan nilai minimum dan maksimumnya. Untuk contoh input dan outputnya seperti ini. Eh, Mari kita lihat kode programnya. Di sini terdapat tiga eh, file utamanya, yaitu array start.h itu sebagai header file yang berisi deklarasi fungsi. Lalu array start.c itu eh, implementasi fungsi pencari nilai minimum dan maksimum. Dan main array start.c itu program utama untuk membaca input dan memanggil fungsinya. Pertama kita bahas array.h-nya. Oke, file ini mendeklarasikan fungsi cari min max sehingga bisa digunakan di file lain tanpa perlu menuliskan ulang definisinya. Untuk if and def array start strip h ini dan define array start strip h ini digunakan untuk mencegah duplikasi ketika itu filenya ini di-include di beberapa file lain. Lalu kenapa kita pakai header file? Oke, alasannya itu untuk mempermudah pemisahan kode dan memungkinkan pengguna fungsi di beberapa file lain. Lalu berikutnya ada array start.c. Oke, di sini implementasi fungsinya. Fungsi ini mencari nilai minimum dan maksimum dalam sebuah array. Untuk parameternya itu, ini void cari min max, integer array, integer n, integer min, dan integer max. Untuk integer array, di sini pointer ke array yang akan diproses. Lalu, integer n ini jumlah elemen dalam array-nya. Dan integer min dan integer max ini pointer ke variabel yang akan menyimpan nilai minimum dan maksimumnya. Lalu bagaimana proses pencarian nilai minimum dan maksimumnya? Yang pertama itu kita inisialisasi minimum dan maksimum dengan elemen pertama array. Lalu kita akan melakukan looping dari indeks ke 0 hingga n kurang 1. Itu untuk mencari nilai terkecil dan terbesarnya. Jika elemen saat ini lebih besar dari max, maka maksimum diperbarui. Dan jika elemen saat ini lebih kecil dari min, maka min itu diperbarui. Lalu mengapa kita loop dimulai dari i sama dengan 1?
Alasannya itu karena elemen pertama sudah digunakan untuk inisialisasi min-max. Jadi tidak perlu dicetak lagi. Oke, selanjutnya ada min array start.c. Itu sebagai fungsi utamanya. Fungsi ini meminta input jumlah elemen n dari pengguna. Lalu mendeklarasikan array sesuai jumlah yang dimasukkan pengguna itu. Lalu meminta input elemen array satu, satu per satu dan memanggil fungsi eh, cari min-max untuk mencari minimum dan maksimumnya yang kita masukkan elemennya. Lalu kode program akan menampilkan hasil em, nilai minimum dan maksimum. Oke, untuk pengujian kode programnya, di sini diminta uji dengan nilai positif, negatif, dan campuran. Oke, kita akan jalankan programnya. Terlebih dahulu kita compile. Oke, Oke, selanjutnya di sini diminta masukkan jumlah elemennya. Misalnya kita masukkan 3 elemen, lalu diminta masukkan elemen-elemennya. Misalnya kita coba untuk nilai positif. 1, 2, 3. Maka akan ditampilkan nilai minimumnya 1 dan nilai maksimumnya 3. Oke, untuk nilai negatif, kita akan coba. Misalnya 3 elemen. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Maka akan ditampilkan nilai minimumnya min 3, maksimumnya min 1. Lalu bagaimana jika campuran? Kita campur minimum dan maksimum. Kita campur nilai positif dan negatif. Misalnya 4. Misalnya minus 1, 2, minus 3, 4. Oke. Maka akan ditampilkan nilai minimumnya min 3, maksimumnya 4. Oke. Untuk uji dengan semua elemen bernilai sama. Oke. Contohnya, kita buat 3 semua. 3 elemen dengan nilai yang sama. Maka hasilnya seperti ini. Lalu uji dengan elemen array terurut dan tidak terurut. Untuk terurut tadi sudah kita lakukan. Bagaimana jika tidak terurut? Misalnya 4 tidak terurut, kita masukkan 5, 8, 1, 0. Oke, gitu. Maka nilai minimumnya itu 0 dan nilai maksimumnya 8. Oke, di sini ada diminta analisis. Apakah yang terjadi jika pointer min dan max tidak diinisialisasi dengan nilai awal array? Oke, misalnya kita menghapus baris ini inisialisasinya, yang ini, maka min dan max akan memiliki nilai acak dari memori, sehingga hasilnya itu pencarian bisa hasilnya itu bisa tidak benar.
Untuk kemungkinan yang masalah yang akan terjadi itu, contohnya mau hasilnya salah, karena minimum dan maksimum tidak memiliki nilai awal yang benar. Lalu akan terjadi kesalahan logika. Misalnya, jika nilai min lebih kecil dari semua elemen dalam array sejak awal, maka tidak akan pernah diperbarui. Lalu, program bisa crash jika min atau max mengarah ke alamat yang tidak valid. Untuk solusinya itu, kita selalu inisialisasi dengan elemen pertama array. Seperti ini sudah pas. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini diminta mengelola daftar nama menggunakan array pointer dan modularisasi. Buat program untuk menyimpan dan mencetak daftar nama mahasiswa menggunakan array of string dan pointer. Yang pertama, gunakan char nama 10 untuk menyimpan nama. Yang kedua, gunakan pointer dan loop untuk membaca dan mencetak nama. Dan yang terakhir, gunakan fungsi void cetak nama char array integer jumlah yang didefinisikan di file terpisah. Oke, contoh input dan outputnya seperti ini. Oke, kita akan menampilkan kode programnya terlebih dahulu. Kita hapus ini terlebih dahulu, biar kita tampilkan. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Oke, di sini terdapat 3 file utamanya. Untuk daftar nama.h ini sebagai header, daftar nama.c ini sebagai implementasi fungsi, dan main daftar nama ini sebagai program utamanya. Oke, untuk yang pertama ini, itu daftar nama.h. Untuk if and def daftar nama strip h dan define daftar nama strip h ini adalah teknik header guard untuk mencegah multiple inclusion. Gunanya ini agar file tidak di-include lebih dari sekali dalam satu program. Oke. Fungsi ini akan menerima array pointer yang menyimpan nama-nama dan jumlah namanya. Oke. Selanjutnya itu daftar nama.c-nya. Di sini terdapat parameter void cetak nama, char array, dan integer jumlah. Di sini char array itu array dari pointer ke char yang menyimpan nama-nama. Lalu integer jumlah itu menyimpan jumlah nama yang ada. Selanjutnya loop for untuk mencetak daftar nama. Sini program akan menampilkan nama dalam format. Misalnya kan 1 nama 1, 2 nama 2 dan seterusnya. Lalu nama diakses menggunakan pointer array i. Lalu berikutnya main daftar nama.c. Oke. Di sini mengambil input jumlah nama. Untuk scanf-nya nih itu mengambil jumlah nama dan yang ingin kita pengguna masukkan. Lalu untuk get char ini menghapus karakter new line setelah scanf agar tidak mengganggu pengguna fgets. Lalu untuk deklarasi array pointernya
Di sini terdapat char nama 10. Array yang menyimpan alamat memori dari string yang akan dimasukkan pengguna. Dan tidak langsung menyimpan string, tetapi menyimpan alamat memori dari stringnya. Lalu di sini mengambil input nama dari pengguna. Di sini ada char buffer. Buffer sementara untuk menampung input pengguna. Lalu untuk fgets, ini membaca input dari pengguna. Lalu ada buffer ini. Ini menghapus strip n ini dari input agar tidak mengganggu outputnya. Lalu mengelokasikan memori untuk setiap namanya. Di sini terdapat malloc. Ini untuk mengelokasikan memori sebesar panjang nama. Terus ditambah 1 untuk karakter 0, terminatornya. Lalu untuk strcpy ini menyalin isi buffer ke dalam memori yang dilokasikan. Lalu di sini mencetak daftar nama. Di sini memanggil fungsi cetak nama untuk menampilkan daftar namanya. Lalu membebaskan memori yang telah dialokasikan. Kenapa harus free? Di sini ada free. Itu karena kita menggunakan malloc. Maka kita harus membebaskan memori yang sudah tidak digunakan agar tidak terjadi memori leak. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian program. Di sini diminta uji dengan 1 nama, 5 nama, dan 10 nama. Terlebih dahulu kita compile. Hmm. Oke, selanjutnya setelah dilakukan terminal, maka diminta memasukkan jumlah namanya. Misalnya kita buat 1 nama, masukkan nama ke 1. Misalnya di sini Andi. Oke. Sini terdapat daftar namanya. Yang pertama Andi. Oke. Contohnya kita buat dengan 5 nama. Maka akan muncul daftar namanya. Lalu untuk 10 nama, misalnya
Oke, untuk daftar namanya akan terisi sampai 10. Lalu diminta uji nama pendek dan panjang. Misalnya kita minta em, 3 nama saja. Misalnya Andi. Bagus. Oke, akan muncul daftar nama seperti yang diminta di atas. Lalu uji apakah program mencetak dalam urutan urutan besar. Oke. Untuk program mencetak dalam ukuran besar ini sesuai dengan urutan yang diinput, bukan urutan alfabetis. Jika ingin mengurutkan alfabetis, kita perlu menambahkan fungsi sortir. Misalnya itu key sort. Oke. Lalu diminta bandingkan pendekatan menggunakan char nama 1050 dan char nama 10. Oke. Untuk pendekatannya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, untuk char nama 1050 ini, untuk keunggulannya lebih sederhana. Tidak perlu kita menggunakan malloc atau free. Lalu untuk kekurangannya itu pemborosan memori. Di sini menggunakan 50 karakter untuk semuanya. Lalu untuk char nama 10 ini lebih fleksibel atau memori disesuaikan dengan yang diinput. Lalu untuk kekurangannya kita harus menggunakan malloc atau free. Maka kode program itu lebih kompleks. Oke, untuk kesimpulannya, char nama 1050 ini cocok untuk jumlah karakter tetap. Dan untuk char nama 10 ini lebih fleksibel dan hemat memori. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Di sini diminta menyalin dan membalik string menggunakan modular dan pointer. Buat program modular yang membaca satu string, menyalin string ke array baru, dan membalik string tersebut secara karakter per karakter. Gunakan pointer untuk proses salin dan balik string, dan gunakan dua fungsi void salin string dan balik string seperti ini. Untuk contoh input dan outputnya seperti ini. Oke, kita akan menampilkan kode programnya. Oke, di sini eh, terdiri dari 3 file utama. Untuk string.h sebagai header filenya, string.c itu sebagai implementasi fungsi, dan main string.c itu sebagai program utamanya. Oke, untuk string.h ini, eh, di sini deklarasi fungsinya yaitu void salin string karakter src karakter dash. Itu untuk menyalin string dari src ke dash. Untuk balik stringnya ini membalikkan urutan stringnya. Oke, selanjutnya string.c. Oke, di sini ada include string.h. Ini mengimport file header string.h agar fungsi dapat
kita gunakan. Untuk fungsi salin stringnya di sini, ini menggunakan pointer S untuk menelusuri string sumber src. Dan di sini pointer D untuk menuliskan karakter ke string tujuan atau det. Lalu iterasi berlangsung hingga menemukan null terminator yang menandakan akhir dari stringnya. Lalu menambahkan null terminator di akhir. Tujuannya itu agar valid sebagai string dalam bahasa C. Oke, lalu ada fungsi balik string. Di sini menentukan posisi awal sebagai begin dan akhir sebagai end. Di sini begin langsung mengarah ke awal string. Lalu end digeser hingga mencapai karakter null terminator. Lalu dikurangi satu langkah agar menunjuk ke karakter terakhir. Lalu proses pembalikan penggunaan pertukaran karakter. Di sini menggunakan loop while. Ini menggunakan loop while begin lebih kecil dari end. Itu untuk menukar karakter pertama dengan terakhir, kedua dengan kedua dari belakang, dan seterusnya. Lalu untuk pointer begin digeser maju, maka akan begin plus plus, dan pointer end digeser mundur, maka end minus minus. Maka berhenti saat kedua pointer tertentu atau melewati satu sama lain. Oke, untuk mainnya, di sini untuk deklarasi variabelnya, terdapat char 100, itu untuk menyimpan input string dari pengguna. Untuk dash 100 itu menyimpan hasil salinan dari str, dan src ini tidak digunakan dalam kode ini. Oke. Lalu di sini mengambil input dari pengguna. Di sini fgets membaca string dari input, termasuk karakter terminator n. Dan str cpn ini itu mencari indeks lalu menggantinya dengan null terminator agar string tidak memiliki karakter new line. Lalu menyalin string ke dash. Di sini mengambil fungsi salin string untuk menyimpan isi str ke dash, lalu mencetak hasil salinannya. Di sini membalik string dan mencetak hasilnya. Di sini memanggil balik string, itu untuk membalik str-nya. Lalu mencetak hasil pembalikannya. Lalu untuk pengujian programnya, di sini minta uji string pendek, panjang, dan kosong. Kita compile terlebih dahulu. Oke. Di sini diminta masukkan string. Misalnya untuk string pendek, misalnya kita masukkan informatika. Di sini untuk hasil salinannya sama seperti yang di input, lalu ini setelah dibalik. Huruf kapitalnya sama seperti yang di input. Lalu bagaimana jika
string panjang. Misalnya, ini untuk string panjang, ini hasil stringnya, hasil salinannya itu sama seperti input. Lalu ini setelah dibaliknya. Oke, untuk kosong, misalnya kita buat string kosong, maka akan menghasilkan kosong juga. Lalu uji kombinasi huruf besar dan kecil. Oke, misalnya, maka akan menghasilkan seperti ini. Sesuai dengan yang kita input stringnya. Lalu di sini apakah string asli tetap? Oke. Untuk sebelum balik string, str tetap sama dengan input pengguna. Dan dex berisi salinan string asli. Oke. Untuk setelah dibalik string, str berubah karena dibalik. Dan salinan dex tetap tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa fungsi salin string berhasil membuat salinan independen. Oke, untuk manfaat pembalikan dengan pointer. Ada beberapa manfaatnya, yaitu menggunakan pointer lebih efisien dibandingkan membuat string baru, dan menghemat memori karena tidak perlu alokasi tambahan. Lalu prosesnya itu langsung mengubah string yang diberikan tanpa perlu membuat variabel tambahan. Oke. Jika kita membuat string baru untuk hasil balikannya, kita memerlukan tambahan memori, yaitu malloc. Dan kita juga perlu tambahan langkah untuk menyalin hasilnya ke string baru. Dengan metode pointer, kita langsung membalik string tanpa alokasi tambahan yang lebih optimal. Oke. Untuk selanjutnya, soal keempat, yaitu menyimpan dan mengelola matriks dengan pointer ke array. Di sini diminta buat program untuk menerima input matriks 2D berukuran tetap 3x3, lalu hitung total seluruh elemen. Gunakan pointer arithmetica untuk akses matriks dan fungsi modular. Gunakan fungsi integer total matriks, integer map3, integer baris. Untuk contoh input dan outputnya seperti ini. Oke, kita lihat kode programnya. Yang pertama itu matrix.h sebagai headernya. Di sini ada if and def matrix strip h dan define matrix strip h ini. Di sini itu digunakan sebagai header guard. Itu untuk mencegah file ini include lebih dari sekali dalam suatu program. Oke. Untuk deklarasi fungsi total matriksnya di sini, ini menggunakan integer map3. Ini parameter ini menunjukkan bahwa map adalah pointer ke array 1D berukuran 3 elemen. Dan integer baris di sini menentukan jumlah baris dalam matriks. Oke, untuk berikutnya matrix.c. Di sini implementasi fungsinya. Di sini include-nya ini gunanya itu agar fungsi total matrix itu dapat kita gunakan. Lalu untuk fungsi total matriksnya itu, di sini terdapat deklarasi variabel total sama dengan 0. Variabel total digunakan untuk menyimpan jumlah semua elemen matriksnya.
Lalu ada looping untuk menelusuri matriks. Di sini ada loop pertama. Di sini untuk eh, di sini tuh loop pertama itu iterasi setiap baris. Lalu untuk loop kedua itu iterasi setiap kolom dalam barisnya. Lalu di sini menggunakan pointer aritmatika untuk mengakses elemen matriksnya. Oke. Di sini terdapat mat plus 1. Itu mengacu pada alamat baris ke-1 dari matriks. Lalu untuk mat plus 1 plus J itu mengacu pada alamat elemen ke J pada baris ke I. Lalu untuk lebih lengkapnya ini, itu untuk mengambil nilai dari elemen tersebut. Oke. Untuk menambahkan nilai elemen ke dalam total. Di sini ada juga totalnya. Total sini menjumlahkan setiap elemen ke dalam totalnya itu. Selanjutnya ada main matrix.c itu sebagai program utamanya. Untuk deklarasi matriks mat 33. Mat adalah array 2D dengan ukuran 3x3 dan akan digunakan untuk menyimpan input angka dari pengguna. Lalu meminta input pengguna untuk elemen-elemen matriks. Di sini menggunakan pointer aritmatika. Aritmatika untuk menyimpan nilai input ke dalam mat I, J. Oke. Lalu memanggil fungsi total. Fungsi total untuk menghitung total elemen. Di sini ada integer total sama dengan total total matrix mat 3. Oke. Di sini mengirim matriks sebagai parameter dan mengirim jumlah baris 3 sebagai parameter. Lalu di sini mencetak hasil total elemen matriksnya. Untuk pengujian kode programnya di sini minta uji dengan angka positif, 0, dan negatif. Oke, kita terminal terlebih dahulu. Oke. Di sini diminta masukkan elemen matriks 3x3. Oke, contohnya di sini dimintakan untuk ujinya positif, 0, dan negatif. Oke. Misalnya 3, 0, minus 6. Di bawahnya minus 2, dan 9, 0. Kita kombinasi positif, negatif, dan nolnya. Lalu di sini 0, di sini negatif 5 misalnya. Dan di sini 7. Oke. Maka total elemennya itu 6. Sesuai dengan yang kita input. Oke. Di sini apakah pointer ke array 2D integer fleksibel? Oke. Untuk jawabannya itu tidak fleksibel untuk ukuran yang berbeda. Oke. Contohnya misalnya integer mat 4, 3. Jika ukuran baris berubah, eh, contohnya itu kan total matrix
mat 4. Ini masih bisa diterima. Ini bisa digunakan jika jumlah kolom tetap. 3 kolom harus tetap 3 kolom. Jika kita ingin ukuran kolom dinamis, lebih fleksibel menggunakan pointer ke, ke pointer integer atau array 1D. Lalu diminta bandingkan penggunaan indeks dan pointer aritmetika. Oke. Untuk indeks, kodenya itu total tambah sama dengan mat I J. Untuk kelebihannya itu lebih mudah dibaca dan digunakan. Lalu untuk pointer aritmetika, kodenya itu total tambah sama dengan mat plus I plus J. Keunggulannya itu sedikit lebih efisien dalam akses memori. Maka untuk kesimpulannya, indeks lebih mudah dibaca dan pointer aritmatika lebih cepat karena menghindari overhead indexing, terutama dalam low-level programming. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah matrix bisa dikirim sebagai pointer biasa? Jawabannya itu ya bisa, tetapi dengan beberapa konsekuensi. Oke, dalam program yang diberikan, matriks dikirim sebagai pointer ke array 1D berukuran tetap. Namun, kita juga bisa mengirimnya sebagai pointer biasa. Dengan beberapa perubahan dalam cara mengakses elemennya. Jika kita ingin mengirim matriks sebagai pointer biasa, kita perlu memperlakukan array 2D sebagai array 1D. Misalnya, jika kita mencoba integer total matrix, integer mat, integer baris, integer kolom, maka kita harus mengakses elemen menggunakan indeks tunggal. Untuk kelebihannya itu bisa menangani ukuran dinamis, dan kekurangannya itu kurang intuitif dibandingkan array 2D biasa. Oke. Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan dari praktikum saya ini. Jika ada pembahasan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih.